Diwarnai strategi Elik Pastor, Stefano Lillipali dapat misi rahasia. Penggawa Garuda yang pamer trofi ke pemusatan latihan skuad Garuda. Hasil drawing Piala Dunia U17 2025 buat skuad Garuda Nusantara waspada. Jai Itzels absen, Venezia tergusur dari Serie A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil drawing Piala Dunia U17, Timnas Indonesia wajib waspada. Jai Itzels absen, Venezia tergusur di Serie A. Punggawa Garuda pamer trofi di pemusatan latihan di Bali. Dan yang terakhir, Stefano Lillipali dapat misi rahasia dari asisten Patrick Kluivert, Elik Pastoor. Coba kita saksikan bersama. Bukan hanya Timnas Indonesia senior saja yang levelnya kini sangat diperhitungkan di ajang internasional. Timnas Indonesia U17 juga tak kalah mentereng dengan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kabar terbaru menunjukkan hasil drawing Piala Dunia U17 2025. Ajang yang akan diselenggarakan di Qatar ini patut diwaspadai oleh Garuda Muda. Pasalnya hasil menunjukkan pasukan Nova Arianto berada di grup bersama klub-klub yang menantang. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada 3-27 November 2025 di Qatar dengan diikuti 48 tim. Salah satunya Timnas Indonesia U17. Dalam hasil undian yang diumumkan FIFA dini hari tadi, Timnas Indonesia U17 resmi tergabung dalam grup H. Tak tanggung-tanggung, skuad asuhan Nova Arianto tergabung bersama tim kuat Brasil, Honduras, dan Zambia. Hasil itu menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda Muda, mengingat mereka bakal bertemu juara Piala Dunia U17 4 kali Brasil. Sedangkan Honduras dan Zambia sama-sama bakal melakoni debut mereka di putaran final Piala Dunia U17 kala edisi 2025. Piala Dunia U17 2025 menerapkan format baru dengan penambahan jumlah peserta dari 24 menjadi 48 tim. Ke-48 tim bakal berlaga dalam rangkaian pertandingan yang dipusatkan di 8 stadion modern di Kompleks Aspire Zone Doha, Qatar sebelum partai final digelar di Stadion Internasional Khalifa. Pelatih Nova Arianto yang turut hadir dalam proses drawing tersebut menyebut baik hasil undian itu. Meski demikian, Nova tak menampik perjuangan anak asuhnya di grup ini tidak akan mudah. Sosok asal Semarang itu juga memberi perhatian khusus pada Brasil yang dinilainya sebagai lawan terberat di grup H. Sebagian publik Indonesia mungkin saat ini tengah fokus dengan berita tentang kesiapan timnas dan keseruan TC di Bali hari ini. Tapi jangan lupa dengan beberapa informasi mengenai para pemain timnas Indonesia yang masih berlaga di luar negeri seperti tim yang dibesut oleh Kapten Timnas Indonesia Jai Itzels. Sebelumnya, Venezia yang tak diperkuat Jai Itzels di laga terakhir lawan Juventus dipastikan degradasi dari Serie A usai kalah tipis 2-3 di Stadion Pierluigi Penso hari ini. Jai Itzels yang merupakan kapten Venezia tak bisa bermain di laga krusial ini lantaran terkena akumulasi kartu. Venezia berhasil mengejutkan Juventus lewat gol cepat yang dicetak oleh Daniel Villa di menit kedua. Setelah unggul, Venezia sempat mampu bertahan dengan baik hingga laga melewati 20 menit awal pertandingan. Namun kemudian Venezia kebobolan 2 gol dalam kurun waktu 6 menit. Pada menit ke-31, Juventus berbalik unggul 2-1 lewat Randal Kolomuani. Berawal dari kesalahan lini belakang Venezia, Juventus bisa menguasai bola. Bola mengarah ke Kolomuani yang melepaskan tembakan silang untuk menggetarkan gawang Venezia. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Venezia coba berjuang keras sejak awal babak kedua. Upaya itu membuahkan hasil di menit ke-55 lewat halves. Juventus lalu kembali unggul 3-2 di menit ke-73. Manuel Locatelli mencetak gol melalui eksekusi penalti. Keunggulan 3-2 yang dimiliki Juventus bertahan hingga laga usai. Venezia pun dipastikan degradasi dari Serie A musim ini. Hari ini Timnas Indonesia sekali lagi akan bertarung hebat memperebutkan poin maksimal demi ke panggung bergengsi Piala Dunia. Dan tepat hari ini pula, pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar bersama seluruh pemain Timnas Indonesia yang telah menyelesaikan tugasnya bersama klub masing-masing.
TC Squad Garuda kali ini kembali tanpa kontribusi pemain Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia. Walau tanpa Persib sebagai pemilik gelar juara Liga 1, skuad Garuda tetap diwarnai oleh pemilik gelar dari pemain abroad. Tak tanggung-tanggung, ada 3 pemain timnas Indonesia yang berhasil membawa gelar ketika bergabung dengan TC. 3 pemain yang berhasil membawa gelar juara adalah Jordi Amat bersama Johor Darul Ta'zim, Dean James bersama Go Ahead Eagles, dan Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Jordi Amat menyelesaikan musim yang indah bersama klub asal Malaysia Johor Darul Ta'zim. Sepanjang musim 2024-2025, JDT berhasil membawa treble sebagai juara Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, dan Piala Liga Malaysia. Sementara itu, ada Dean James, di mana klubnya Go Ahead Eagles berhasil membawa trofi Piala KMPB. Membawa tim lolos sampai ke babak final, Dean James sempat absen di laga final karena cedera hamstring. Walau tanpa Dean James, Go Ahead Eagles berhasil mengalahkan AS Alkmaar lewat adu penalti. Terbaru, ada Kevin Dix yang berhasil menutup karirnya bersama FC Copenhagen dengan membawa gelar juara Liga Denmark. Didera cedera hamstring, Kevin Dix sempat absen dalam babak Championship Superliga. Sampai akhirnya dia tampil di laga terakhir dengan membawa kemenangan 3-0 atas North Zealand. Bahkan, Kevin Dix berkontribusi atas 1 gol untuk FC Copenhagen. Di sela-sela pemusatan latihan perdana timnas Indonesia jelang laga kontra China, kejutan datang di Pulau Dewata. Digelar di markas Mega Bali United yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert, sorotan utama justru mengarah ke sosok Stefano Lillipali. Sebelumnya, pelatih asal Belanda itu tampak serius menggarap fondasi taktik skuad Garuda. Namun, momen tak biasa kala gelandang serang milik Borneo FC itu tak hanya kembali ke pangkuan timnas, tetapi langsung mendapat tugas rahasia dari asisten pelatih Arik Pastor. Tugas itu bukan sekedar adaptasi biasa, melainkan misi khusus, mengejar kebugaran maksimal demi menyemai intensitas fisik rekan setimnya. Menurut sumber internal tim pelatih, match fitness Lillipali akan menentukan apakah ia masuk starting 11 saat timnas menjamu China dan Jepang. Meski dikenal sebagai pemain kreatif dengan visi permainan yang tajam, Pastor tak memberi kelonggaran sedikit pun. TC ini disebut-sebut sebagai fondasi utama Kluivert membantu chemistry tim sebelum laga krusial. 2 laga FIFA Matchday melawan China dan Jepang akan jadi ujian nyata. Apakah eksperimen baru ini akan berbuah manis? Meski Lillipali belum tentu tampil sebagai starter, kehadirannya membawa pengalaman penting di lini tengah. Jika berhasil memenuhi ekspektasi Pastor, bukan tidak mungkin ia menjadi salah satu kunci taktik rotasi Kluivert. Tes perdana ini bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah titik awal strategi baru di bawah 2 Kluivert dan Pastor. Dengan target tak hanya lolos, tapi juga menunjukkan jati diri sebagai tim elit Asia. Setiap pemain kini menjalani tugas masing-masing, dan Lillipali mendapat salah satu yang terberat.